peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB. Maksudnya jadi yang disebut bahasa Indonesia jadi bahasa internasional, itu yang harus Anda pahami bukan di apa namanya, jadi bahasa Indonesia itu diadu dengan bahasa Inggris, bukan. Ya. Ini salah pengertiannya. Mengapa? Karena bahasa Inggris itu kan di banyak negara wajib dipelajari, tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional diakui oleh PBB yang statusnya sama dengan Mandarin, Spanyol, Prancis, Arab, dan Rusia. Jadi Mandarin, Spanyol, Prancis, Arab, dan Rusia itu juga bahasa internasional karena diakui sebagai bahasa PBB. Nah, jadi status internasional bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia itu bukan bersaing dengan bahasa Inggris, tetapi sama dengan Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia. Itu maksudnya. Ya, karena bahasa Inggris ingat dipelajari di banyak negara, maka susah mengalahkan bahasa Inggris. Gitu ya. Termasuk Mandarin sekalipun itu tidak saya katakan ya untuk bersaing bahasa Inggris itu tidak berat, cukup berat. Ya. Mengapa? Karena kan tidak wajib belajar bahasa Mandarin seperti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris jelas wajib, bahasa Mandarin kan tidak. Jadi itu yang saya katakan. Jadi sekali lagi bahwa bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu adalah bahasa ketujuh nantinya ya di PBB. Itu maksudnya yang sama dengan Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia. Ya. Nah, menurut Kepala Badan Bahasa, Profesor Dadang Sunendar, bahasa Indonesia itu hampir menjadi bahasa kerja di PBB. Hampir. Ya kan? Nah, mengapa dikatakan hampir? Memang iya, ya, hanya satu syarat yang belum bisa dipenuhi. Nah, ini sayang sekali. Apa syarat menjadi bahasa PBB? Pertama, jumlah penutur. Bahasa Indonesia itu sudah untuk jumlah itu sudah masuk. Karena dari hampir 7.000 bahasa yang ada di dunia, bahasa Indonesia itu urutan antara 8 sampai 10 besar dunia. Jadi kita tuh masuk 10 bahasa besar dunia. Jadi termasuk salah satu bahasa yang paling banyak dipakai di muka bumi. Nah, itu bahasa Indonesia. Jadi dari jumlah penutur kita sudah masuk. Itu sudah memenuhi persyaratan di PBB ya. Nomor satu, menurut Prof. Dadang itu sudah sesuai ya. Nah, itu. Nah, kemudian Indonesia juga ada di peringkat pertama negara trilingual. Yang kedua Israel, baru yang ketiga Spanyol. Kita peringkat pertama ya. Top trilingual countries ya. Kemudian persyaratan kedua, bahasa yang dijadikan bahasa dari PBB itu adalah bahasa yang mudah, relatif mudah dipelajari. Sebetulnya kalau kita mau mengatakan jujur, Mandarin, Arab, dan Rusia untuk yang kedua itu tidak masuk. Mengapa? Mandarin sulit, Rusia juga sama sulit, dan Arab juga susah. Seharusnya tiga negara ini kalau menurut persyaratan yang kedua tidak bisa menjadi bahasa PBB. Tapi mengapa bisa, Pak? Karena penggunanya banyak. Nah itu dia, jadi kembali lagi. Ya. Sebetulnya dari 6 bahasa PBB, kita akui Inggris itu yang paling mudah secara baik pengucapan, tata bahasa. Dibandingkan Spanyol dan Prancis, Inggris masih lebih mudah. Ya, karena ya memang saya sempat belajar bahasa Prancis juga ya. Jadi saya tahu persis ya di Gajah Mada dan bahasa Rusia di UI sampai selesai. Nah, Rusia itu termasuk yang tersulit juga ya, tapi bisa masuk ya karena penggunanya hampir 300 juta. Nah, itu dia ya. Nah, Mandarin juga termasuk sulit. Nah, Indonesia jelas mudah. Maka satu-satunya bahasa yang bisa menyaingi Inggris hanyalah bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kalau nanti masuk itu menjadi pesaing berat bahasa Inggris ya. Satu huruf Latin. Nah, sementara Mandarin, Rusia dan Arab itu bukan huruf Latin. Ya, nah Arab kan bukan. Nah, sementara huruf Latin itu adalah huruf yang mendominasi di dunia. Karena gawai atau gadget itu, ya perangkat elektronik itu semuanya saya katakan menggunakan huruf Latin. Nah, tinggal diganti hurufnya, apakah mau kanji, apakah mau Arab. Tapi huruf Latin itu mendominasi huruf yang ada di dunia. Nah, dan Indonesia menggunakan huruf Latin. Itu dia ya. Ini keunggulannya. Walaupun bahasa Indonesia bukan huruf Latin aslinya. Itu huruf seperti kalau Anda melihat huruf Thailand. Itulah huruf asli Indonesia. Tapi kita sudah memilih huruf Latin. Yang kedua, tidak mengenal bentuk perubahan kata kerja. Ini kemudahan. Bahasa Inggris masih kenal, apalagi bahasa Rusia lebih sulit lagi. Ya. Nah, terus kata benda tidak berjenis kelamin. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Ya. Terus untuk kata benda cukup menambahkan kata yang sama. Rumah, rumah, rumah. Meja, meja, meja. Ya kan? Terus untuk kata ganti tidak ada perubahan dalam bahasa Indonesia. Buku saya pergi, ya. Kemudian apa? Dia mencintai saya. Semuanya pakai saya, saya, saya. Nah, tapi kalau bahasa Inggris, nah I, my, me, mine. Nah, itu ada perubahan. Termasuk Prancis juga, Rusia juga begitu. Nah, Indonesia mudah. Nah, inilah keunggulan bahasa Indonesia kedua. Jadi PBB mengakui Indonesia memang relatif mudah. Jadi syarat kedua pemenuhi, ya. Nah, terus kita lihat lagi, persyaratan ketiga. Bahasa itu tidak hanya dipakai di negara asal. Betul. Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu tidak hanya ada di Indonesia. Di mana lagi? Di Brunei,
Malaysia, Singapura, walaupun memang identik dengan bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia itu sebetulnya kandidat kuat untuk bahasa pengantar di Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara alias ASEAN. Ya, sebetulnya Indonesia kuat ya, tetapi yang mengganjal itu adalah nama negara. Itu ada pembahasan yang di situ yang agak memberatkan Indonesia. Ya, betul sebenarnya. Logikanya itu masuk ya. Karena Inggris itu kan nama negaranya England atau UK, tapi bahasanya English. Nah, itu nama bahasa. Cina, Tiongkok, nama bahasanya Mandarin. Nah, ini kemenangan Mandarin dan English, itu nama bahasa. Sementara bahasa kita kan namanya dulu Melayu. Terus diangkat secara politis diberi nama bahasa Indonesia. Ini yang menjadi ganjalan pokok nih, nama negara di sini ya. Nah, kemungkinan kalaupun nanti menjadi bahasa perbara, andai kata pun diterima semua, ya mungkin akan menjadi bukan Indonesia tapi jadi bahasa Melayu yang netral. Jadi nama bahasa gitu ya kan. Memang ini menjadi satu ganjalan. Saya baca dari berbagai artikel itu diantaranya yang paling berat ya, masuk akal sih ya. Nah kemudian bahasa Indonesia ini sudah diajarkan tidak kurang di 52 negara di seluruh dunia. Nah ya, jadi ini yang membuat posisi bahasa Indonesia mantap ya. Gitu. Jadi butir ketiga tidak hanya dipakai di Indonesia terbukti ya. Nah kemudian bahasa ini juga dipakai di media elektronik ya. Jepang ada namanya NHK World. Terus ada Radio Nederland itu berbahasa Indonesia. BBC London juga ada yang berbahasa Indonesia ya. Terus di televisi di Arab Saudi di YouTube jelas itu ya. Nah, kemudian ada konferensi internasional berbahasa Indonesia sudah diselenggarakan. Sebetulnya ini bukan hal baru saya katakan ya. Kongres Bahasa Indonesia yang diadakan setiap 3 tahun atau 2 tahunan itu ya 3 tahun katakan itu selalu menggunakan bahasa Indonesia walaupun yang hadir dari Amerika Serikat, yang datang dari Rusia, datang dari Australia itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Ya, semua orang asing yang duduk di situ menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau Anda pernah datang ke Universitas Indonesia di program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang belajar dari berbagai bangsa, di kelas itu mereka bercanda, mereka berbicara apapun dalam bahasa Indonesia. Nah, ini membuktikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa internasional. Inter itu antar, nation itu bangsa. Jadi internasional artinya antar bangsa, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia mampu sebagai bahasa penghubung antar bangsa, ya. Nah, berikutnya keempat, situasi politik dan keamanan. Ternyata situasi politik keamanan Indonesia relatif stabil karena pasukan elite Indonesia itu pernah menduduki pasukan elite dunia. Ya, walaupun kabarnya memang sekarang sudah tidak lagi yang saya baca dari berbagai sumber ya ibaratnya. Tapi ya tidak masalah karena tapi intinya Indonesia punya pasukan elite yang disegani dunia. Nah, setidaknya di dalam negeri itu bisa aman. Ya, tuh. Jadi yang keempat masuk ya persyaratan itu ya. Terus dari segi ekonomi, kita lihat lagi bagaimana. Ternyata kondisi sosial ekonomi Indonesia itu masuk negara raksasa. Jadi dari 200 negara yang ada di dunia ini, kita termasuk 20 negara raksasa ekonomi dunia. Dengan di tahun yang lalu ya 2019 kita tuh urutan ke-7 dunia ya. Jadi dari segi ekonomi Indonesia bisa diperhitungkan. Nah, itu masuk juga ya. Dari pertama bisa 2, 3, 4, 5. Wah, masuk semua ini ya. Nah, kemudian ya, yang keenam, bagaimana dengan kosakata? Nah, kita lihat. Kosakata bahasa Indonesia untuk kamus terbitan edisi kelima ya, itu sudah ada 127.000. Memang ada buku yang menyatakan dan ini tidak salah. Dan ini nanti akan saya jelaskan bahwa tidak ada bahasa yang bisa tumbuh sendiri tanpa pengaruh bahasa lain. 9 dari 10 kata bahasa itu bahasa asing. Ya, nah, kita lihat dari asal-usul kata Indonesia dari mana saja di antaranya. Ada dari Sanskerta, ada Cina, Portugis, Parsi, Belanda, Inggris. Wah, ini boleh Pak, boleh. Ya, selama itu sudah masuk kamus bahasa Indonesia, itu akan diklaim itu sudah milik Indonesia. Karena bukan hanya Indonesia yang melakukan ini. Nah, kita lihat yang lain. Saya beri contoh lagi nanti. KBBI edisi kelima, ya itu edisi daring ya, yang online KBBI daring itu memuat 108.000 lemah dan 126.000 makna. Nah, sekarang kita lihat kata-kata, jadi perbandingan jumlah kata di antara 4 bahasa. Nah, Arab mengaku punya 12 juta kata. Saya juga sampai sekarang masih aneh saja ini dengan justifikasi atau penghakiman bahwa dipastikan Arab sekian, kok bisa 12 juta dari mana ya? Bahasa Inggris 600. Nah, Prancis dan Rusia justru logis, 100 ribuan. Ini justru logis kalau kosakata segini. Ya. Jadi kalau kosakatanya 120, 150 katakan itu masih bisa saya terima logika. Tapi kalau sudah 600 apalagi jutaan itu saya aneh. Nah, kita lihat. Bahasa Arab kemungkinan kalau dihitung itu sekitar 3.459. Tapi
kemungkinan jumlah yang realistis itu 1 juta. Kemungkinan ini masih belum bisa dipastikan. Nah, namun ya untuk bahasa Inggris itu sebenarnya berapa? Di sini ada yang menaksir bahasa Inggris diperkirakan 20.000 sampai 30.000 ya perkiraannya. Nah, bahasa Cina atau Mandarin itu punya jumlah kosakata tidak kurang dari 100.000. Nah, pertanyaannya kan, nah sekarang kita lihat ya 100.000 ya bahasa Mandarin. Nah, jumlah kosakata bahasa Indonesia dan Mandarin tidak berbeda jauh. Bahkan bahasa Indonesia lebih banyak ya dari bahasa Mandarin ya. Nah, untuk bisa berbahasa, orang cukup bisa 3.000 sampai 5.000 kosakata. Nah, ya 5.000 itu sudah cukup bisa berbahasa ya. Karena karakter Mandarin itu kan jelas ya. 2.500 karakter itu bisa membaca ya. Nah, jadi kalau Anda bisa 5.000 kata, itu berarti Anda bisa berbahasa dengan baik sekali ya. Karena kata itu bukan berarti saya belajar, itu mah bukan jumlah kata, itu pengulangan. Nah, jumlah kata itu dihitung, contoh ajar, itu jadi belajar, terus diajarkan, mengajar. Nah, itu sudah ada 4. Nah, jadi dengan kombinasinya, atau dengan kata yang memang berbeda, meja, kursi, lemari. Nah, itu jumlahnya begitu. Bukan saya belajar, bukan begitu. Ya. Nah, itu yang harus dipahami. Ya. Nah, kemudian, kalau bahasa Mandarin bisa, mengapa Indonesia tidak? Nah, ini pertanyaannya. Padahal jumlah kosakatanya tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Nah, jadi PBB menyatakan untuk jumlah kata tidak bermasalah dan sudah banyak kosakata bahasa Indonesia. Yang perlu Anda ketahui tadi, untuk bisa berbahasa cukup dengan 3.000 kata. Terus Kamus Indonesia sudah memuat 120 ribuan kata. Nah, itu sudah tebalnya sudah ribuan halaman, ya. Dan tidak ada bahasa yang muncul atau tumbuh tanpa pengaruh dan masuk dari bahasa lain. Contoh, bahasa yang kita kenal selama ini bahasa Inggris, ya itu tidak kurang dari 10.000 bahasa kosakata Inggris itu berasal dari bahasa Prancis dan yang lainnya dari bahasa Latin dan bahasa yang berasal dari bentukan atau keaslian dari bahasa Prancis ya. Nah, kita lihat sini. Nih, origin of English words. Anda bisa baca. Bahasa Prancis masuk ke bahasa Inggris sekitar 30%. Bahasa Latin 30%. Jerman kuno 26 dan sisanya ada Yunani di antaranya. Jadi kosakata bahasa Inggris itu terbentuk dari bahasa-bahasa ini. Jadi bukan muncul sendiri, tidak. Ya, selama ini kita tidak tahu. Nah, apa saja Pak kosakata bahasa Inggris yang masuk? Kosakata bahasa asing seperti Prancis yang masuk ke bahasa Inggris banyak sekali. Ya, nah ini diberi contoh seperti di sini ada government, ya kan Prancis itu gouvernement, jadilah bahasa Inggris jadi government, ya. Kemudian education itu menjadi education, ya. Kemudian administration jadi administration. Itu semua dari bahasa Prancis, ya. Nah, masih banyak tuh, ya tuh yang sampai sekarang ya. Danser, ya, dance itu dari bahasa Prancis, ya gitu. Jadi bahasa Inggris itu meminjam begitu banyak, termasuk entrepreneur itu bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris. Termasuk jurnalis itu bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris, ya. Nah, nanya orang kalau tidak tahu tuh menganggapnya Inggris, padahal itu bahasa Prancis, ya. Mengetahui bahasa Prancis menolong Anda berbicara bahasa Inggris. Contoh, oncle menjadi uncle, ya, cuisine, chocolat, autumn ya, di autumn ya, beau, hotel ya, danser, dance ya, dîner, visiter, jadi visit itu dia. Ya, itu dia belajar ya. Terus kemudian musik, anglais, Espanyol, elephant. Itu elephant, gajah ya. Itu dari bahasa Prancis ya. Nah, ini contohnya, c'est la vie, that's life. Cafe, ya. Chauffeur. Nah, memang chauffeur itu kalau ini pakai driver. Nah, kita chauffeur jadi supir. Jadi supir itu dikata chauffeur, ya. Nah, chef, ahli masak, itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Prancis, ya. Nah, terus di bawahnya lagi masih banyak tuh, ada bon appétit, ya, enjoy your food. Kemudian bon voyage, dari ini jadi voyage. Itu voyage itu bahasa Prancis, ya. Terus biro, nah, menerjun pakai tuh biro, ya. Biro administrasi itu dari bahasa Prancis biro. Tulisannya bureau dibaca biro memang, ya. Nah, itu dipakai juga oleh Inggris, artinya kantor. Nah, kalau Indonesia kantor itu dari bahasa Belanda. Nah, Inggris pakai office gitu. Jadi kata biro ini masuk ke bahasa Inggris. Itu bahasa dari bahasa Prancis. Ya, ada à la carte ya. Kemudian banyak tuh nanti ada baca sendiri. Nah, termasuk kata-kata ini. Ya. Jadi money itu dari kata money Prancis ya. Bouteille jadi bottle ya. Chaise jadi chair ya. Route jadi road ya. Jardin jadi garden ya. Chambre jadi chambre ya. Beef jadi beef gitu ya. Bicycle, bicycle ya. Mountain jadi montagne gitu ya. History, histoire. Nah itu ya. Masih banyak ya, tuh bisa Anda lihat sendiri tuh kosakata ini kalau saya baca, ini masih banyak lagi joindre, join. Itu semua bahasa Prancis ya. Nah ini pengaruhnya nih masuk ke bahasa Inggris ya. Sekarang ini juga sampai sekarang ya. Nah, ini di sini Anda bisa lihat ya, di sini ada parlemen. Jadi kata parler, parler itu berbicara. Makanya parlemen itu omong ya. Jadi kata parlemen itu dari parler, Prancis juga ya.
Terus jus, juice itu Inggris. Kalau Prancis pakai JUS, tapi dibaca jus. Makanya jus d'orange ya. Itu jus d'orange itu sari jeruk. Ya, kalau Inggris jadi orange juice. Nah, begitu ya. Sosis itu bahasa Prancis, ya bukan bahasa Inggris, ya sosis. Nah, di sini kita lihat kebudayaan Prancis lebih tinggi dalam tanda petik daripada bahasa Inggris, dan bahasa Prancis dalam tanda petik lebih bergengsi daripada bahasa Inggris sebetulnya. Karena memang pada abad pertengahan, pada era Renaissance ya, Renaissance ya dibaca aslinya Renaissance karena Renaissance itu artinya kelahiran dalam bahasa Prancis, kembali kelahiran kembali itu para bangsawan Inggris itu di istana berbicara bahasa Prancis. Nah, bahasa Inggris yang kita pakai sekarang ini itu dipakai oleh rakyat biasa. Ya. Nah, di istana Inggris mereka berbicara bahasa Prancis itu ya. Jadi secara sejarah memang bahasa Prancis dalam tanda petik lebih bergengsi daripada bahasa Inggris ya. Nah, ya jadi para bangsawan tuh senang dengan bahasa Prancis gitu ya. Nah, itu saya baca di sejarah Middle English. Ada kan Old English, Middle English, dengan Modern English. Anda bisa baca juga itu ya. Nah, ini Latin yang mempengaruhi juga. Jadi di situ bahasa Prancis tetap menjadi penyumbang utama untuk kosakata asing ke bahasa Inggris hingga saat ini ya. Nah, jadi banyak yang seperti online itu dari kata angling. Jadi online dalam bahasa. Jadi line-nya jadi line dalam bahasa Inggris. Kemudian apa bedanya British dan American? Nah, kalau British itu di Inggrisnya, dan American ya seperti kalau kita itu Melayu tuh di Malaysianya. Nah, Indonesia itu ya Amerikannya ibaratnya begitu ya. Tetapi lama kelamaan ya, walaupun ini kan Anda bisa tahu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Dalam perkembangan, lama-lama Inggris British itu bisa tergilas dalam tanda petik oleh American English. Mengapa? Ya karena dari film-film, musik itu mendominasi dunia. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat color, itu kan kalau British pakai U. Kenapa pakai U? Karena itu pengaruh Perancis. Ya, de quelle couleur, nah, warna yang mana? Jadi couleur itu kan ada U-nya. Nah, British masih pengaruh Perancis. Nah, American sudah menghilangkan pengaruh Perancisnya. Itu di antara tandanya. Terus British centre, mengapa? Karena Perancis juga centre, tulisannya begitu. Nah, Amerika centre karena memang sudah meninggalkan pengaruh Perancis. Itu ciri utama American English ya. Nah, kemudian football, orang sekarang lebih suka soccer ya. Terus autumn, tadi dari bahasa Perancis juga tuh autumn, sekarang fall. Ya, itu di antaranya. Tuh flat, orang lebih suka mengucapkan apartemen. Itu di antaranya. Jadi American English itu bisa dalam tanda petik akhirnya menggilas British lama-lama. Ya. Kalau film dan musik mendominasi terus ya. Sama dengan Melayu Malaysia. Itu kalau tidak dijaga dan Malaysia sudah terpengaruh begitu bahasa Inggris, maka Melayu orang akan belajar bahasa Melayu hanya di Indonesia. Ya, karena terpelihara di Indonesia. Artinya begitu. Ibaratnya Melayu Indonesia sama dengan American English. Nah, itu ibaratnya begitu ya. Nah, terus persyaratan menjadi bahasa PBB yang ketujuh ini susah. Ini memang miris ya, dari 1 sampai 6 sudah bisa. Tapi yang ketujuh kok belum bisa. Nah, ini. Anda bisa lihat kondisi sosiologi sekarang. Nah, ini dia ya. Di mana-mana kita melihat tulisan asing, apalagi kalau sudah di pusat perbelanjaan. Ini sebetulnya menyedihkan. Ya, Casa Grande ya. Nah, rumah besar kan dari bahasa Spanyol, Kuningan City ya. Kemudian Palma One ya, Patria Park. Nah, mengapa saya katakan ini menyedihkan? Karena kita tidak ada di London, kita bukan ada di Canberra, kita bukan di New York ya. Nah, sementara Anda bayangkan kalau Anda jalan-jalan di London, pusat-pusat perbelanjaan di sana tertulis Arab. Atau sementara Anda jalan di Riyadh, pusat-pusat perbelanjaan tertulis Inggris. Pasti akan bingung, saya ini di Riyadh atau di London ya. Sama dengan Anda ke Tokyo, di mana-mana tulisan Prancis. Nah, ini saya di Paris atau di Tokyo? Nah, begitu. Atau Anda ke Paris, di mana-mana tulisan Jepang, ya Anda juga bingung. Nah, harusnya di Indonesia bukan tulisan Inggris, tapi tulisan Indonesia. Nah, itu berarti kalau Anda berkunjung ke sebuah negara dan negara itu menggunakan bahasanya untuk penamaan-penamaan apapun di sana, berarti bangsa itu menghargai bahasa dan budayanya sendiri. Nah, orang asing akan segan. Gitu ya. Jadi kita tidak mau tahu, Anda di negara saya, Anda harus belajar. Kalau Anda ke Inggris, ya tidak mungkin Anda paksakan di Inggris itu semua tulisan Arab. Kan tidak bisa, karena Anda ke Inggris. Nah, begitu pula orang asing ke Indonesia. Saya tidak mau tahu, Anda belajar bahasa Indonesia. Sama juga kalau saya ke negaramu. Nah, itu sama harusnya. Harus kita lakukan sama. Kalau kita ke Inggris juga bahasa Inggris. Nah, ini salah, ini sayang sekali ini ya. Nah, berarti kita negara Indonesia ini dan bangsanya termasuk pemerintahannya juga ini ya kadang tidak mengutamakan akhirnya. Harusnya hal seperti ini ya sebagaimana kalau tadi kita ke Inggris kan di mana-mana Inggris. Nah, harusnya diutamakan untuk penamaan tempat ya, acara-acara di televisi. Nah, ini sayang. Jadi negara kita negara besar tapi jiwa kita itu belum sebesar negara kita. Jadi kita masih termasuk bangsa yang rendah diri karena tidak percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang ditanamkan di zaman Belanda. Jadi Belanda menanamkan bahwa kamu itu orang Indonesia itu bangsa nomor 2. Ya, kamu tuh bukan bangsa yang besar. Artinya sampai sekarang
Ya, kita tidak pernah percaya diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apa penyebab yang lain? Kita lihat. Ini kita di sini sudah ada penamaan yang bagus. Semanggi interchange. Sekarang diubah menjadi simpang susun semanggi, itu bagus. Jadi jangan semanggi interchange karena kita bukan di London. Dan kalau orang Inggris ini Anda harus belajar sebagaimana saya ke Inggris, ya. Nah, saya tidak mau tahu. Saya pun ke Inggris juga di situ kan ada bahasa Inggris, dan di sini bahasa Indonesia, ya. Nah, terus MRT, moda raya terpadu itu sudah bagus. Nah, Car Free Day ini juga salah bahasa Inggrisnya. Mengapa? Kalau Car Free Day berarti motor boleh. Jadi kalau tertulis Car Free Day, Anda bawa motor masuk saja. Pak, ini Car Free Day. Ini motor, Pak. Itu kan car, Pak. Harusnya jangan car. Hari tanpa kendaraan. Nah, vehicle itu kendaraan. Kenapa pakai car? Nah, berarti motor boleh. Nah, itu dia. Ini juga bahasa Inggris yang tidak tepat. Ya. Nah, sama dengan di acara Smackdown. Don't try this at home. Itu tidak tepat juga. Harusnya jangan lakukan ini everywhere, anywhere, dimanapun. Atau jangan lakukan ini, cukup. Nah, kalau at home ya ntar dibawa ke lapangan dipukulin, ibaratnya begitu ya. Nah, ini jadi penggunaan car free day itu tidak tepat ya. Berarti kalau hanya car, motor boleh ya. Nah, kemudian busway. Itu juga tidak tepat, jalur bus. Yang boleh masuk itu kan bus Transjakarta. Nah, ini juga salah ini. Ya apa khusus jalur bus? Ini tidak benar, yang nggak karu-karuan nih bahasanya. Nah, sekarang diperbaiki. Jalur khusus bus Transjakarta. Ini benar. Nah, yang hari bebas, ini lebih tepat lagi, jangan bebas. Hari tanpa kendaraan bermotor itu bagus ya. Itu. Nah, itu lebih tepat lagi. Nah, kemudian nama Indonesia sebetulnya tidak mengurangi gengsi. Contoh Taman Anggrek. Itu kalau Anda diajak belanja, yuk ke Taman Anggrek. Wah, udah mahal Taman Anggrek tuh. Tetap saja, walaupun nama itu nama Indonesia, ini memang pola pikir susah mengubah ya. Bahwa nama Indonesia pun punya gengsi, sulit ya, karena kita sudah dijajah ratusan tahun. Jadi jiwa rendah diri ini masih ada di bangsa ini. Terus Pondok Indah, itu juga rumah mewah. Kalau Anda ditanya, tinggal di mana Pondok Indah? Wih, rumah keren. Tidak ada terbesit rumah kumuh, tidak ada. Walaupun Pondok Indah itu bahasa Indonesia, ya. Apalagi nih, Pantai Indah Kapuk. Itu tidak usah diubah menjadi Kapuk's Beautiful Beach atau dalam bahasa Perancis label Plage de Kapuk, kan tidak perlu. Toh dengan nama Pantai Indah Kapuk itu tempatnya bagus-bagus, tidak menurunkan gengsi, walaupun Pantai Indah Kapuk itu bahasa Indonesia, ya. Nah, apalagi? Nah, di antaranya Puri Indah. Ini juga bagus, ya, walaupun bahasa Indonesia. Nah, Mal Kelapa Gading. Coba, sekarang ada ke Mal Kelapa Gading. Anda mengatakan ke teman saya, ada. Mau kemana? Saya mau ke Ivory Coconut. Apa itu? Kelapa Gading. Nah, kan malah aneh. Ya, jadi Ivory Coconut Mall. Nah, itu. Karena Kelapa Gading sudah bahasa Indonesia. Terus di Inggris kan jadi Ivory Coconut. Nah, malah aneh. Ya, kalau nama Indonesia ya di Inggris kan juga aneh. Dan begitu pula sebaliknya. Gitu ya. Nah, jadi ini membuktikan nama-nama Indonesia tidak menurunkan gengsi. Nah, ini yang jadi apa penyebabnya? Pola pikir, ya. Pola pikir kita tuh sulit ya diubah ya, karena ini sudah ditanamkan oleh para penjajah dulu ya, bahwa kita itu bukan bangsa yang mempunyai derajat yang sama. Itu bahasa kita jadi turun ya. Nah, makanya Kepala Badan Bahasa Prof. Dadang mengimbau masyarakat itu janganlah merasa rendah diri ketika berbicara. Nah, beliau berpendapat itu akibat muncul rendah diri. Nah, penyebab munculnya rasa rendah diri ini memang kompleks. Di antaranya adalah pertanyaannya, apa yang membuat orang Indonesia merasa rendah diri? Ini jawabannya. Menjamurnya sekolah internasional. Ini sekolah internasional itu adalah salah satu yang pokok ya, yang membuat bahasa Indonesia turun derajat. Mengapa saya katakan turun? Lah, matematik, fisika, kimia itu bisa pakai bahasa Indonesia. Mengapa harus bahasa Inggris? Ya. Jadi bahasa Indonesia bisa dipakai sebagai satu-satunya pengangkat untuk ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini dengan digunakannya matematik fisika berbahasa Inggris itu menurunkan derajat bahasa Indonesia. Mengapa? Karena ilmu eksakta itulah bahasa menjadi bergengsi. Nah, ini salah ini. Ya, pemerintah membiarkan seperti ini. Padahal jelas-jelas ini mengancam nasionalisme. Ya, jadi sekolah internasional yang saat ini kita lihat itu salah satu ancaman besar bahasa Indonesia. Ya, jadi bukan bahasa gaul, tapi ini yang mengancam. Karena mata pelajaran yang bisa diberikan dalam bahasa Indonesia diberikan dalam bahasa Inggris. Ini sangat disayangkan. Fisika, kimia, matematik bisa dalam bahasa Indonesia. Ya, nah dan samping itu juga di pasal 31 setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan. Sementara sekolah internasional mahal. Ya, tidak ada satupun sekolah internasional yang gratis. Ya, bahkan kalau perlu itu borjuis. Nah, itulah mengapa ya di sini satu dari segi borjuis itu akhirnya melanggar pasal 31. Yang kedua, sekolah internasional melanggar pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa ini melanggar. Mengapa? Karena belum diamandemen. Kalau mau diadakan sekolah berpengantar bahasa asing, itu pasal 36 harus diamandemen. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, dan Arab. Itu boleh.
Tapi selama pasal 36 hanya bahasa negara ialah bahasa ini, tidak boleh ada satupun sekolah yang menggunakan pengantar bahasa asing, titik. Kalau memang pemerintah taat, itu diantaranya ya. Nah kemudian simbol negara. Nah, ini simbol negara juga ya, jadi menghinakan ya simbol negara. Nah terus Presiden Jokowi juga berpidato. Nah sebetulnya bukan hanya Presiden Jokowi ya, pada era Pak Harto pun juga dia sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah terus di sini juga dikatakan seperti itu. Nah, kedudukan bahasa asing terakhir kita lihat. Jadi bahasa asing itu tidak akan pernah menjadi bahasa nasional atau bahasa negara di Indonesia. Itu kalau di Indonesia konteksnya. Tapi kalau di Perancis ya sama. Bahasa asing tidak akan jadi bahasa nasional negara di Perancis. Begitu pula di Jepang. Nah, itu konteksnya di Indonesia. Nah, ini RSB itu kan menurunkan derajat bahasa Indonesia. Itulah mengapa di antaranya Jepang kan mengambil kurikulum asing tapi tidak mengubah bahasa. Jadi Anda sekolah di Inggris, tidak mungkin di Inggris ada pengantar bahasa Mandarin. Ya, Anda sekolah di Prancis, tidak mungkin di Prancis ada berpengantar bahasa Inggris. Ya di Prancis ada pengantar bahasa Prancis. Ya di Inggris juga pengantar bahasa Inggris. Harusnya begitu. Nah, makanya MK di sini Mahkamah Konstitusi membubarkan RSB. Tapi MK itu tidak adil. Mengapa hanya sekolah negeri? Ya padahal sekolah swasta juga hidup dan tinggal di Indonesia dan mereka juga berpancasila. Nah, ini tidak adil nih MK. Harusnya semua sekolah tanpa kecuali harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sekolah internasional mahal, prestasi belum tentu ya, tapi mahalnya pasti ya. Nah, selain sekolah internasional melanggar pasal-pasal tadi, juga melanggar butir ketiga Sumpah Pemuda. Nah, itu dia. Nah, jadi terus bagaimana Pak kalau kita mau bisa bahasa asing? Khusus lah ya, seperti orang Perancis. Di Perancis tidak ada sekolah berpengantar bahasa Inggris. Nah, bagaimana orang Perancis mau? Ya khusus orang Perancis. Ya, atau ketika sedang belajar bahasa itu di kelas. Itu boleh. Nah, jadi bukan digunakan untuk fisika, matematik, bukan. Ini udah salah kaprah ini. Dan ini pemerintah membiarkan. Ya. Belum pekerjaan yang diutamakan bahasa asing. Ini juga aneh. Ya, saya bekerja bukan di London. Mengapa harus bahasa Inggris? Memang saya kerja di London. Misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi di Inggris saja cukup sekolah bekerja pakai bahasa Inggris. Nah, mengapa di Indonesia harus pakai itu? Nah, ini ternyata kuncinya di sini kalau kita lihat, ya. Nah, itu Anda bisa baca ya. Kecuali orang yang bekerja di pariwisata, atas kebudayaan boleh. Nah, mengapa itu terjadi? Sehingga bahasa Indonesia yang harus menjadi tuan rumah tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nih, sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia dikuasai asing. Tuh, lihat Freeport, negara dalam negara. Ya, terus Amerika sekarang memburu uranium, kemudian ternyata uranium Indonesia banyak, tapi kita belum bisa mengolah. Dan itu pemerintah membiarkan saja orang asing mengelola negara kita. Ini aneh juga, ya. Pemerintah membiarkan ini dipraktikkan di negara kita. Padahal kita pasal 33 ya. Nah, bendera yang paling banyak Amerika, kemudian Cina, ya di situ dan juga Perancis. Nah, ini yang menikmati sumber daya alam Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan bahasa Indonesia menjadi terdegradasi. Ini pengaruh. Coba kalau ini semua merah putih, aman. Ya, tidak perlu bahasa asing, ya. Nah, karena dikelola oleh anak bangsa. Tapi sayangnya pemerintah sekali membiarkan praktek seperti ini. Nah, padahal di pasal 33 jelas, bumi air kekayaan alam dikuasai negara, bukan dikuasai asing. Nah, jadi dengan pembiaran itu, ya pemerintah seakan-akan sudah melanggar pasal 33 ayat 3. Ya, nah ini negara yang menguasai, negara itu kan orang Indonesia. Nah, ini kacau juga sudah. Makanya kata Bung Karno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan diri sebagai bangsa tidak akan berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi sekali lagi sebagai penutup, ya negara kita Indonesia sudah merdeka, tetapi belum secara semuanya. Kita baru merdeka secara fisik, tapi secara bahasa dan budaya kita belum merdeka. Buktinya sekolah masih utamanya bahasa asing, bukan bahasa Indonesia sayangnya. Karena di Inggris cukup bahasa Inggris, kerja harus pakai bahasa asing. Padahal di Perancis cukup bahasa Perancis. Saya juga heran ini, kenapa di Indonesia begini? Ya harusnya saya tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia, ya cukup bahasa Indonesia, itu harusnya. Nah, kalau kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagaimana yang Bung Karno katakan. Nah, kalau itu dilakukan, bahasa Indonesia pasti naik daun. Nah, kalau saat ini bahasa Indonesia terdegradasi, ya akibat tadi banyaknya sekolah internasional dan bekerja pakai bahasa asing itu menurunkan derajat bahasa Indonesia. Nah, itu saja ya yang saya sampaikan. Jadi butir ketujuh itu berat sekali syaratnya, harus percaya diri. Nah, itu ya. Nah, sebagai yang terakhir, ya, jadi di sini sebagai penutup, mungkin saya akhiri saja ya untuk perjumpaan kita malam ini dan sampai jumpa nanti pada saat ujian akhir semester ya. Nah, jadi ya, saya akhiri saja presentasi ini dengan ucapan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.